Oke, mantap. Akhirnya bisa. Setelah nanya. Ini masih briefing. Jadi si Tasya nanti nanya, Aski aja yang ngejelasin nge-review. Jadi nggak apa-apa kan, Ki? Nggak apa-apa dong. Ya deh. Nge-review itu kayak cuman kayak, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, kayak gitu. Di mata kuliah auditing, sorry, pengauditan namanya saya. Di mata kuliah pengauditan, sesi 9. Sesi 9. Nah, ada yang ingat nggak materi sebelum ini apa gitu? Terus kamu ngejawab lah gitu. Itu doang. Ya, oke. Oh, berarti langsung angkat tangan gitu ya, Bu ya? Heeh. Saya tanya kamu tuh emang paham banget gitu. Oke, di mana tuh? Selesai. Slide-nya kelihatan nggak? Di kalian slide-nya kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Oke. Eh, oh iya ya. Bentar ya. Satu lagi. Harusnya saya ngejelasin. Ntar satu lagi. Kita ngejelasin ini dulu. Oke. Kita mulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua, teman-teman di sini yang telah hadir pada mata kuliah pengauditan di sesi 9. Oke, sebelumnya kita juga sudah belajar ya terkait dengan bukti audit. Mungkin ada yang bisa coba jelasin di antara kalian terkait dengan materi sebelumnya? Boleh Bu, Aski mau jelasin. Oke, silahkan. Jadi kan materi sebelumnya tuh Ibu pernah jelasin gitu ya, kayak misalkan bukti audit itu serangkaian informasi yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor dalam memutuskan apakah laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Terus kan Ibu juga jelasin bahwa pada prakteknya itu auditnya ini atau audit eksternal ini harus berhadapan dengan informasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi informasinya itu nggak mencakup di situ-situ aja, tapi lebih besar lagi atau lebih makro. Nah, walaupun tidak semuanya dapat digunakan sebagai bukti audit, jadi walaupun yang ditemukan oleh audit ini ada gitu, tapi nggak semuanya bisa dijadikan bukti audit. Jika mengacu pada audit standar, di mana bukti audit harus mencukupi atau sufisien dan sesuai atau cocok. Nah, bukti audit itu dapat diperoleh melalui pemeriksa catatan atau record. Jadi kalau misalkan kita seorang audit, harus ada yang namanya bukti pencatatan atau records dari transaksi akuntansi dan informasi pendukung lainnya. Misalnya melalui observasi, udah jelas ya Bu ya, audit itu pasti melakukan observasi, terus konfirmasi dari pihak ketiga, dan informasi lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan. Gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak reviewnya, Aski. Alhamdulillah. Sangat memahami ya terkait dengan materi sebelumnya, terkait dengan bukti audit. Saya lanjut nih, teman-teman semua. Nah, jadi setelah kita mengetahui nih, kemarin tuh ada yang namanya bukti audit, fungsinya apa, terus juga apa sih yang dibutuhkan dari bukti audit dalam atau di seorang auditor gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke sebenarnya bagaimana sih caranya melakukan perencanaan audit dan prosedur analitis. Nah, sebelum saya lanjutin materi sesi ini terkait dengan perencanaan audit dan prosedur analitis, kita ngebahas dulu nih sedikit
atau mereview kembali terkait dengan apa sih auditing gitu ya, takutnya udah agak lupa apa sih auditing. Jadi auditing itu merupakan suatu proses yang sistematis terkait dengan pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti terkait dengan informasi ekonomi, keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk bisa menyatakan pendapat yang independen mengenai keandalan informasi tersebut. Jadi ada dua nih yang di-highlight di dalam auditing itu. Yang pertama adalah pengumpulan dan evaluasi yang sistematis, lalu yang kedua adalah untuk menyatakan pendapat yang independen. Itu kenapa tadi dalam bukti audit harus ada observasi, kayak gitu, untuk bisa menyatakan pendapat yang independen oleh seorang auditor. Nah, kita udah sampai mana nih terkait di fase-fase audit? Kita itu udah sampai di mana kita akan melakukan perencanaan audit di fase ketiga, gitu. Nah, sekarang, gimana sih caranya melakukan perencanaan audit dan sebenarnya tujuannya apa sih melakukan perencanaan audit itu? Yang pertama, kita itu kalau mau melakukan perencanaan audit, kita tuh harus tahu dulu tujuannya apa, tujuan auditnya apa gitu ya maksudnya. Jadi kan dalam audit itu banyak, ada audit laporan keuangan, ada audit internal, ada audit kepatuhan. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah audit laporan keuangan. Tapi tetap kita harus bisa mengidentifikasi dulu nih, tujuan auditnya apa. Sehingga dari tujuan tersebut kita bisa mengalokasikan sumber daya yang diperlukannya apa. Sumber daya itu banyak, ada yang pertama dari mulai SDM-nya, SDM-nya ya, orangnya, yang kedua adalah biayanya. Lalu yang ketiga adalah waktunya. Seperti itu. Lalu kita juga harus bisa menentukan nih, ruang lingkup auditnya sampai mana. Jadi sampai mana nih area-area atau divisi-divisi mana yang boleh kita audit, mana yang tidak boleh. Jadi kita sebagai seorang auditor bukan berarti boleh langsung istilahnya masuk ke dalam perusahaan terus ngacak-ngacak perusahaan gitu, nggak gitu ya konsepnya, tapi lebih melihat gitu, sampai mana sih ruang lingkup yang boleh kita lihat, sampai mana ruang lingkup yang boleh kita teliti lebih dalam, seperti itu. Lalu yang keempat, itu adalah untuk kita bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan dalam melakukan audit di perusahaan tersebut dengan ruang lingkup tersebut. Sebenarnya kenapa sih kita harus ngelakuin perencanaan audit? Yang pertama, auditor ya, seperti yang kalian udah ketahui, kita tuh sebagai seorang auditor memiliki keterbatasan sumber daya dari mulai SDM maupun biaya, sehingga kita membutuhkan perencanaan audit yang detail dan juga terperinci, biar jadwalnya, biar waktunya itu tepat, kayak gitu. Nah, sesuai dengan standar base audit proses, kita itu masih ada di planning, masih ada di mulai perencanaan. Nah, di sini kita itu biasanya yang pertama itu preliminary research dulu. Jadi kayak ngeliat dulu nih, perusahaannya ada di bidang apa, di industri apa. Jadi kita ngeliat secara umum, general perusahaan tersebut seperti apa. Lalu yang kedua baru yang namanya entrance meeting. Entrance meeting tuh kayak semacam meeting pertama. Jadi kayak pertama kali kita meeting, terus kita nanya sama dia maunya sebagai seorang klien maunya diaudit bagaimana, sampai mana batasannya dan lain sebagainya. Baru setelah itu diskusi dan memperoleh atau mendapatkan informasi-informasi yang bersifat umum. Nah, baru setelah itu kita bisa mengidentifikasi nih mana ruang lingkup auditnya. Baru setelah itu kita membuat engagement outline. Engagement outline itu semacam kontrak audit gitu ya. Tapi yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, baik klien maupun auditor. Nah, setelah udah engagement outline ini, baru kita bisa buat yang namanya field work atau kita bikin engagement plan-nya. Kita baru mulai melakukan auditnya. Nah, nanti setelah melakukan audit itu selesai, baru kita buat reporting-nya. Seperti itu. Nah, tapi sekarang kita akan bahas lebih detail dulu di soal planning-nya. Jadi kayak bagaimana cara melakukan perencanaan. Nah, perencanaan awal audit itu memiliki dua kaitan yang sangat penting. Yang pertama adalah resiko audit yang dapat auditor terima, yang kedua adalah resiko inherent. Apa sih yang dimaksud dengan resiko audit yang dapat diterima? Maksudnya adalah gini, kalau misalkan sebuah perusahaan melakukan kesalahan misalnya, atau melakukan atau ada human error gitu ya. Nah, human error tersebut sampai di tingkat mana auditor mau menerima human error tersebut. Nah, itu kita juga biasa bilang namanya materialitas. Jadi, itu merupakan resiko audit yang dapat diterima. Jadi, yang auditor itu mau menerima
kayak gitu. Lalu yang kedua ada namanya resiko in hand. Kalau resiko in hand itu merupakan resiko yang melekat. Jadi misalkan nih, kalau perusahaannya itu ada di bidang misalnya food and beverage gitu, atau ada di bidang retail gitu, misalkan kayak semacam misalnya kayak Superindo, Indomart, Alfamart gitu, itu kan dia bidangnya retail ya. Nah, makanya resiko in hand atau resiko yang melekat terkait dengan bidang tersebut adalah kehilangan barang. Nah, itu namanya resiko in hand atau resiko yang melekat di bidangnya atau di dalam divisi tersebut. Misalkan bendahara nih, ada uang hilang atau ada uang keselip. Nah, itu namanya resiko yang melekat terkait dengan pekerjaan tersebut gitu. Nah, terus bagaimana caranya kita melakukan perencanaannya? Yang pertama itu kita tentuin dulu tujuannya. Gimana sih cara nentuin tujuan audit? Cara nentuinnya itu gampang. Kalian cuma ingat 5 huruf, namanya SMART. SMART itu spesifik. Spesifik itu kita harus jelas tujuannya apa, harus measurable, harus bisa diukur gitu ya. Harus achievable, achievable itu harus bisa dicapai. Harus relevan dengan auditornya, harus relevan dengan bidang auditnya, lalu harus time based. Time based itu harus sesuai dengan jadwalnya. Harus bisa diukur menggunakan waktu gitu. Kenapa waktu itu menjadi sangat penting bagi seorang auditor? Karena seperti yang kita udah bahas sebelum-sebelumnya gitu ya, auditor itu mulainya dari bulan-bulan September nanti atau Oktober, nanti selesainya di bulan-bulan Februari. Nah, itu tuh untuk semua perusahaan dan juga semua auditor. Kenapa? Karena nanti di bulan Maret itu adalah maksimal terakhir seorang auditor sebuah perusahaan melaporkan laporan keuangannya yang telah diaudit di BEI. Ini khususnya yang di BEI ya, yang maksudnya yang perusahaan yang terbuka, perusahaan yang dipublis di BEI. Jadi ada waktunya tuh memang yang ditetapkan oleh BEI gitu. Kenapa? Waktu di sini menjadi sangat penting. Nah, setelah itu yang kedua kita harus sebagai seorang auditor harus mengidentifikasi nih resiko-resiko apa aja yang berpotensi terjadi di perusahaan tersebut. Sehingga sebagai seorang auditor, kita harus fokus nih sama si resiko-resiko yang potensial tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak tahu resiko-resiko yang potensialnya seperti apa dan di mana, kita bisa aja melewatkan hal tersebut. Jadi kayak kita tuh nggak tahu arah mau kemana gitu loh auditnya. Tapi kalau misalnya kita udah tahu duluan nih resikonya gimana, yang potensial di mana, kita bisa lebih fokus ke situ, sehingga kita bisa mengurangi resiko-resiko potensial tersebut. Nah, setelah itu baru kita nentuin nih ruang lingkup auditnya. Ruang lingkup audit itu maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh boleh sampai mana sih jangkauan seorang auditor itu melakukan audit. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar kita nggak keluar dari tujuan audit kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk bisa fokus atas identifikasi tujuan dan resiko yang udah kita lakukan sebelumnya. Kita tuh biasanya dalam menentukan ruang lingkup itu kita harus bisa tahu prosesnya seperti apa, sistemnya seperti apa. Jadi bukan berarti sebagai seorang auditor boleh merubah SOP atau boleh secara terang-terangan atau terbuka merubah kebijakan perusahaan. Nah, itu tuh bukan itu maksudnya gitu ya. Bukan itu tujuannya. Nah, baru setelah kita melakukan yang namanya penentuan ruang lingkup, kita baru nyusun nih rencana-rencananya. Jadi kayak dibuatin tabel di Excel gitu ya jadwalnya. Terus siapa yang bakal ke sana, siapa yang bakal ke klien ini. Terus anggarannya berapa, terus apa aja yang harus dilihat, apa aja yang harus diambil datanya, interview sama siapa, udah disiapin tuh checklist auditnya kayak gitu. Jadi udah mulai mengorganisir gitu ya, apa saja yang akan kita lihat atau apa saja yang akan kita lakukan di klien tersebut. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengumpulan informasi preliminar. Preliminar itu kayak informasi awal banget. Jadi kita mulai wawancara sama personel terkait, tapi wawancara santai kayak, gimana sih caranya transaksi kayak gitu. Gimana sih caranya dapat terima uang itu gimana sih kayak gitu. Jadi analisis data yang di awal sekali.
Nah, setelah itu baru kita nyusun nih program auditnya. Nah, secara lebih lengkap program audit itu akan kita bahas di sesi 10 kayak gitu. Nah, kita akan nyusun program auditnya, bagaimana cara mengumpulkan buktinya, bagaimana mengevaluasi kepatuhan dan nilai kerja. FYI aja nih sedikit, penyusunan program audit itu nanti ada kayak semacam checklistnya, dan juga nanti di yang sekarang ada softwarenya kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita pengalokasian sumber dayanya. Jadi, ketuanya siapa, ketua auditnya siapa, anggotanya siapa, kayak gitu-gitu. Baru kita alokasikan sumber dayanya. Nah, setelah itu dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini tuh bukan hanya pihak klien, tapi juga senior di KAP-nya gitu ya, untuk bisa sama-sama firm nih tujuannya ini, terus habis itu orang-orang ini yang terlibat sehingga ingin mencapai audit yang seperti apa, seperti itu. Nah, baru setelah itu persiapan dokumentasinya, baru kita melakukan review dan persetujuan oleh manajemen senior kita dan komite auditnya. Kalau misalkan emang ada, kalau nggak ada biasanya partnernya. Jadi disetujui untuk melakukan audit di perusahaan tersebut. Nah, ini sedikit summary terkait dengan purpose of audit planning. Jadi, a major purpose is to gain an understanding of the client, business, and industry. Maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah gini, jadi perencanaan audit adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa audit itu dapat mencapai tujuannya dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Jadi, ya highlight-nya adalah di sini harus sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dengan perencanaan yang baik, auditor itu bisa mengidentifikasi masalah, mengurangi risiko, dan juga bisa memberikan nilai tambah kepada organisasi tersebut. Jadi udah mulai shifting nih, kalau mungkin dulu mikirnya auditor itu kayak semacam orang yang nyari-nyari masalah atau nyari-nyari kesalahan gitu ya. Sekarang, mungkin tahun 2020-an ke atas gitu ya, auditor itu udah mulai shifting menjadi bagaimana caranya mencegah adanya masalah, mengurangi resiko, kayak gitu. Sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada sebuah organisasi tersebut, biar organisasi tersebut bisa berkembang dan maju jadi jauh lebih baik lagi. Nah, setelah itu ada yang namanya prosedur analitis. Setelah kita ngelakuin perencanaan, kita lihat nih ada prosedur analitisnya. Apa aja sih prosedur analitis itu? Jadi prosedur analitis itu kayak teknik dalam melakukan analisis data gitulah. Jadi ada beberapa teknik dalam melakukan analisis data. Yang pertama itu ada analisis vertikal. Nah, kalau analisis vertikal tersebut, kita itu ngebandingin, sebagai seorang auditor itu kayak ngebandingin komponen dalam laporan keuangan. Contohnya kayak eh, biaya marketing nih. Jadi kita bandingin biaya marketing tahun ini sama tahun lalu. Itu tuh gimana? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Terus kalau misalkan dia lebih besar, alasannya apa? Nah, kayak gitu. Itu namanya prosedur analitis yang vertikal. Ada juga yang namanya analisis horizontal. Kalau analisis horizontal itu kita ngebandingin data keuangan tahun ini sama tahun lalu. Apakah perubahannya signifikan apa enggak? Jadi data keuangan tuh keseluruhan laporan keuangannya kita bandingin. Kayak gitu. Ada juga yang menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan tuh kayak yang udah kita pelajarin di pengantar akuntansi waktu dulu, di semester 1, itu tuh kita ngebandingin rasionya, misalkan ada yang namanya current ratio. Current ratio itu kan, apa coba? Current ratio kan merupakan rasio lancar ya. Jadi seberapa bisa sebuah perusahaan membayar kewajiban lancarnya menggunakan aset lancarnya. Kayak gitu. Nah, kita bandingin tuh berapa sih rasio-rasio keuangannya. Terus juga ada yang namanya analisis penjualan dan volume transaksi. Ini khusus untuk penjualan. Jadi kita bandingin volume penjualan tahun ini, terus habis itu volume transaksinya bagaimana, apakah meningkat dibanding tahun lalu, grafiknya seperti apa. Jadi nanti biasanya kalau analisis penjualan dan volume transaksi, itu kita buatin semacam Excel-nya gitu loh, sama grafik-grafiknya. Untuk bisa melihat apakah jadi jauh lebih baik apa jauh lebih buruk kayak gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah analisis pembanding. Analisis pembanding itu kita bandingin antara perusahaan yang lagi kita audit nih, misalkan si A dibandingkan dengan perusahaan B dengan industri yang sama.
apakah sama atau lebih baik atau lebih buruk kayak gitu. Nanti itu fungsinya adalah untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan berkembang atau malah menurun kayak gitu. Nah, dalam sebuah audit, prosedur analitis itu biasanya digunakan bareng sama pemeriksaan fisik, pemeriksaan dokumen, dan wawancara. Fungsinya apa? Untuk bisa memastikan integritas laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi risiko atau masalah yang perlu ditangani lebih lanjut. Sehingga auditor itu harus memilih prosedur analitis yang sesuai dengan lingkungan bisnis maupun tujuan auditnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Aku Bu, izin bertanya. Iya, boleh silahkan. Iya, izin bertanya, bagaimana seorang auditor ketika dia sedang mengaudit laporan keuangan suatu klien atau perusahaan, menganalisis atau menganalisa data kliennya? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi gini, kalau misalnya ada seorang auditor nih mau melakukan prosedur analitis, tapi data kliennya banyak. Nah, ini mungkin yang belum kita pelajarin dan akan insya Allah kita pelajarin di semester depan, yaitu menggunakan software. Ada dua sebenarnya software audit itu. Ada banyak, tapi mungkin yang lebih umum ada dua. Yang pertama adalah MySQL, lalu yang kedua adalah ACL atau ACL. Jadi kita biasanya, seorang auditor biasanya akan melakukan prosedur analitis atau melakukan analisis datanya bisa menggunakan kedua software tersebut, MySQL ataupun ACL. Kenapa kita menggunakan software? Karena balik lagi ya, dokumen untuk melakukan audit kan banyak biasanya. Jadi kayak kalau dibayangin tuh kayak ngelihat laporan keuangan, tapi transaksinya semuanya dijabain. Kebayang nggak kayak kalian ngelihat beban gaji kan biasanya satu angka tuh misalkan 200 juta rupiah 1 tahun misalnya. Nah, tapi 200 juta ini itu kalau di audit itu dijabarin tuh bulan pertama itu angka misalkan harganya angkanya berapa misalkan 20 juta. 20 juta itu terdiri dari berapa orang kayak gitu. Jadi panjang sehingga data-data yang bentuknya sangat banyak tersebut biasanya di-running di MySQL ataupun ACL. Nah, sebenarnya ada juga kok software yang kita udah pelajarin dari dulu banget. Excel, Microsoft Excel, kita bisa pakai Excel, pakai rumus-rumus tertentu. Nanti mungkin kapan hari kita bisa belajar terkait dengan bagaimana caranya ngaudit pakai Excel. Bisa juga pakai Excel soalnya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya akhiri sesi 9 kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang hadir. Semoga materi hari ini bisa apa namanya membawa atau membuat kalian jauh lebih memahami terkait dengan audit. Oh ya, jangan lupa semua tugas saya sama kuis ada di Adlink ya. Jadi bisa kalian kerjakan di Adlink. Jangan lupa deadline-nya kalau nggak salah hari Minggu ya. Ya, tugasnya gampang kok, cuman nganalisis kasus aja. Jadi lihat kasusnya, di kasus tersebut apa sih yang harus kalian lakuin dalam perencanaan auditnya. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke, udah selesai. Saya tuh deg-degan karena tinggal 4 menit lagi. Zoom-nya cuma sampai 20 download. Udah batuk lagi. Makasih ya, guys. Tesya tuh Bu, ketawa mulu Bu. Hah? Si Tesya ketawa mulu dari tadi tuh. Si Oh iya. Enggak. Ya gitu. Keluar. Makasih ya kalian semua. Aduh, sehat-sehat Ya. semuanya. Berkabar Amin. sama saya. Kalian mau kemana? Sehat juga Bu. Ibu. Ada Dina. Din, ya Ibu. udah lulus ya, Din ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang belum lulus di sini nggak ada kan? Nggak ada. Udah lulus semua.
Makasih ya semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kalian semua sehat-sehat, apapun yang kalian inginkan dan kalian cita-citakan bisa tercapai. Amin. Amin. Jangan lupain kampus ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kok gitu, Bu? Ya udah, makasih ya, saya izin. Kita foto bersama dulu kali, boleh ya? Oh, boleh. Ini gimana sih Jaja belum kayaknya? mandi, Bu. Dari Kayaknya pagi. Oh gini kayaknya. Oh iya, iya, iya. Yuk, 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 foto yuk, yuk. Tes, fotoin tes. Ini saya agak gaptek nih. Gimana saya fotonya? Pakai laptop. Info saya Vicente Lenovo dong. Ini ya Allah, anak bimbingan saya ini. Si Asi udah jalan-jalan aja sih. Itu ya, Bu, ya. Bu, Asma udah melanglang buana, Bu. Mm-mm. Saya cowok Oke. dia. Sekarang, Bu. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Oke. Oh, 1, 2, 3. Udah. Lagi. Yeay. Lagi, Ibu lagi, ini lagi. aja. Kenapa sih? Lagi. Jadi fotonya lagi, Bu, lagi. Ayo, ayo, lagi. Hitung. 1, 2, benar. 3. Dah. Yes, sih. Si udah melalang buananya sih. Lagi di mana sih? Lagi di TikTok, Bu. Oh, di school ya. Adalah sehat-sehat kalian semua. Semoga cepat mencapai apapun yang kalian inginkan lah. Amin, Bu, sehat-sehat juga ya, Bu. Amin. Ya, Ya, ditunggu Ibu. yang belum wisuda ditunggu di wisuda Februari ya. Bu, Desember emang nggak ada? Iya, Ibu. Desember setahu saya nggak ada. Setahu saya. Nggak jadi berarti. Kata Emang ada? pagi ya, Bu, ada Desember katanya. Rumornya gitu. Oh, berarti ada kalau kata pagi ada. Bisa jadi ada. Tapi kemungkinannya Enggak sih, kecil. Bu. Kalau misalkan di batch 2-nya terlalu penuh lewat dari 250, kemungkinan Desember dibuka, katanya gitu. Oh, jadi 3 kali setahun tahun ini. Iya, gitu. Tapi kalau gitu dia Belum penuh, ya berarti cuma di Februari aja. Oh. Kalau kalian mau SKL, ini loh ke POD aja. iya, Bu, aku Ya, kita udah ngajuin dari Juli, Bu. Belum ada. Coba nanti saya follow up lagi deh. Jadi SKL itu yang ngeluarin SASU, bukan POD, bukan akademik. Nah, nanti coba saya follow up ke SASU-nya. Biar Tadi SKL-nya Bu pada. di ke satu ya, Bu. Heeh. Terus? Katanya harus ke Kaprodi dulu, baru ke satu lagi, Cin. Oh, ini kali tanda tangan. Iya, Iya, Bu, tanda kayaknya. Oh. Titipin aja, Dil. Besok. Iya. Nanti besok tanda tangan. Saya besok kebawahin lagi. Si Azalia telat. Udahan, Zal. Udah kelar. Ya udah, mau ini saya live aja. Kalau kalian masih mau ngobrol, nggak apa-apa ya. Enggak, Bu. Si Tesya mau tidur lagi katanya. Oh ya, si JJ mau mandi Jaja aja mau ya. mandi katanya, Bu. Tuh yang udah wisuda mah happy, mandi kapan aja bebas ya, J. Iya, bener. nggak bisa belum. Oh, si Asi nih udah mulai mencari-cari sih ya. Anak TI bukan anak TI sih. Anak TI 19. Oke, makasih banyak ya Ki, J, Ayuni, Asi, Azalia, Dina, Lulu, Syadila, Tesya, Madanti, makasih banyak buat hari ini. Sehat-sehat kalian, dadah. Dadah. Iya, Ibu. Dadah. Dadah, Ibu. Malam.